Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah pengasih, Engkau telah memberikan Yesus Kristus untuk boleh memberikan jaminan bagi kami keselamatan. Sabat hari ini kami akan melanjutkan sesi terakhir sehubungan dengan bagaimana kami boleh mengalami sukacita melalui kehidupan daripada perempuan janda miskin. Kami percaya akan menolong kami untuk memahami rencana Tuhan bagi kami sabat hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat sabat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kepada jemaat, anggota jemaat Nusa Dua, dan tentunya kepada tamu-tamu yang boleh bersabat pada sabat hari ini. Baik, saya minta izin kembali untuk membuka masker saya. Puji Tuhan, kita jemaat Tuhan tanggal 1 sampai tanggal 3 kemarin boleh mengadakan retreat di Nusa Lembongan dengan satu tema. Temanya adalah Extra Mile for Jesus. Di dalam pembelajaran kita, maka kita menemukan mengajak kita anggota jemaat untuk boleh memberi hal ekstra dalam hal yang pertama, mengampuni. Kemudian yang kedua, dalam hal memberi. Yang ketiga, ekstra di dalam melayan. Jadi forgiveness, generosity, dan juga service. Semoga dari retreat akan menolong kita boleh mengaplikasikan itu di dalam hidup kita. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah kita mempelajari beberapa sabat yang keempat. Dan saya mengubah untuk ayat inti, ya. Sejatinya inilah yang menjadi dasar daripada pelajaran kita, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Baik, sabat hari ini sebagai pengulangan saja bagaimana mengalami dan menikmati akan sukacita dalam memberi. Sukacita akan didapatkan, ditemukan, dialami, dinikmati kalau dasar atau motif memberi kita pada posisi yang benar. Dan tentunya kita sudah mempelajari, ya, satu persatu melihat seorang janda miskin yang hanya mempunyai 2 peser, tetapi itulah semua yang diberikan kepada Tuhan. Itu menunjukkan tentang cintanya yang besar kepada Tuhan. Seseorang yang mencintai Tuhan, maka dia akan dengan sukacita memberi. Kemudian selanjutnya kita dapati bagaimana membuat perbedaan cara memberi orang banyak dan juga memberi dari si janda miskin ini. Kita dapati bahwa orang kaya memberi oleh karena apa? Ada motif yang terselubung. Mereka ingin dilihat, mereka ingin dipuji. Tetapi sebaliknya dengan perempuan janda, dia dengan penuh rendah hati, dia tulus, ikhlas, sehingga pelajaran kita adalah
dengan ketulusan, dan itu memberi akan sukacita, ya. Kemudian selanjutnya, walaupun banyak orang menunjukkan akan pertunjukan untuk memberi, dia tidak menjadi rendah diri, tetapi dia telah memiliki akan komitmennya. Bahkan itu sudah dia rencanakan dari rumahnya, walaupun mungkin di saat itu sedang mengalami kemerosotan moral dari cara hidup keagamaan, bahkan itu dipraktekkan oleh pimpinan-pimpinan gereja yang dengan tidak adil, tetapi dia tetap menopang akan pekerjaan Tuhan, dan itu adalah bagian dari komitmen. Kemudian setelah itu, maka Sabat hari ini kita akan mempelajari kembali. Saya harap saudara tidak akan bosan, ya, karena materi ini diulang-ulangi, tetapi kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Jika saudara perhatikan, maka ketika ayat 44 yang tadi menjadi ayat inti kita sebutkan, janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Berarti berapa persen yang dia berikan kepada Tuhan? Semua 100% yang ada di dalam genggamannya. Dan kalau demikian, maka kita akan mengerti bahwa dia sedang melakukan tindakan pengorbanan. Ini salah tulis ya. Bagaimanakah tindakan rela memberi dari perempuan janda miskin ini menjadi tindakan pengorbanan? Oke, mari kita pelajari satu persatu. Dari frase yang muncul di ayat 44, paling tidak kita boleh bagikan itu ke dalam ketiga bagian. Mari kita lihat. Yang pertama, dia telah memberi daripada kekurangannya. Kemudian yang kedua, dia telah memberi semua yang ada padanya. Kemudian yang ketiga, dia telah memberi seluruh nafkahnya. Kita akan coba lihat satu persatu untuk tiga hal ini. Jadi dengan demikian, maka janda miskin ini telah melakukan penyangkalan diri dan juga pengorbanan diri. Baik, mari kita lihat yang pertama. Ia memberi dari kekurangannya. Apa maksudnya memberi dari kekurangannya? Saya tidak tahu berapa dari kita, dan saya juga tidak tahu hari ini saudara sedang dalam posisi dalam ekonomi ataupun finance, keuangan saudara, apakah itu mencukupkan, berlebihan, atau justru sementara berkekurangan, ya. Tetapi perempuan janda miskin ini, karena Alkitab katakan bahwa dia memberi dari kekurangannya, berarti posisinya dia sedang dalam berkekurangan, ya. Dalam status kekurangan dengan apa yang dia miliki, tidak sanggup membeli apa yang disebutkan dengan cukup. Ingat saudara, untuk 2 peser bisa dinilai berapa untuk rupiah? Bisa 1.500 atau 2.000 rupiah. Seandainya membeli nasi jinggo, dapat berapa saudara? Berapa bungkus? Ya, separohnya pun tidak dapat. Oke, sudah bisa dapat sini. Berarti dia memang benar-benar lagi berkekurangan. Untuk membeli sesuatu pun sesuap nasi dia tidak bisa untuk 1 bungkus. Tapi mana mungkin penjual bilang, oh ibu mau beli separuh? Tidak mungkin kan? Sudah ya. Jadi sudah lihat, kalau separuh mungkin bisa dikatakan cukup, tetapi cukup itu juga dia berada dalam posisi yang kurang dari cukup.
Dia membutuhkannya, bahkan itu pun kurang, namun rela memberi dengan mengambil jatah hidupnya yang tidak cukup tersebut. Kemudian dia tidak memiliki cadangan finansial yang cukup lainnya, tetapi sudah itulah semua yang dia miliki. Baik, mari kita lihat ada satu kisah di dalam Alkitab yang boleh menolong kita sehubungan dengan memberi dari kekurangan. Saudara mau kasih usulkan siapa? Oke. Baik, sebelum kita pindah ke sana ya, saya ingin saudara boleh melihat bahwa terbalik dengan unit pemberi lainnya. Maaf, ini terlalu kecil. Kalau unit pemberi yang lainnya itu adalah keseluruhan semua kecuali satu orang, yaitu janda miskin, maka Alkitab memberikan bahwa mereka memberi dari kelimpahan mereka. Mereka memberi banyak karena mereka mempunyai banyak. Pemberian mereka yang banyak sekalipun tidak mempengaruhi sedikit pun dari apa yang sudah mereka miliki. Kemudian mereka memberi bukanlah dengan keputusan yang sulit, karena ketika diajak untuk memberi, oh ya kasih, masih ada, ya kan? Kemudian selanjutnya pemberian mereka pun bukan sesuatu yang digumuli. Itu adalah hal yang menyenangkan karena tujuan mereka untuk prestis, untuk show, dan juga untuk mencari kehormatan. Dan otomatis secara otomatis mereka akan suka untuk melakukannya. Keperluan mereka sudah terpenuhi sehingga yang dibagikan adalah sesuatu yang bisa saja tidak lagi diperlukan. Kemudian apa yang diberikan sejatinya tidak dibutuhkan lagi untuk memenuhi akan keperluan pokok mereka. Saudara bisa buat perbedaan. Perempuan janda miskin memberi dari kekurangannya, sedangkan yang lainnya memberi dari kelimpahan mereka. Baik, saya coba untuk membawa pemikiran kita dengan melihat akan perbedaan yang sangat jomplang ini. Setelah keluar dari rumah Tuhan, kira-kira apa yang terjadi dengan ibu janda ini? Andaikan tadi pagi kita sudah tidak sarapan, ya, karena uang yang ada hanya 2.000, dan kemudian berjanji atau berkomitmen untuk mau berikan uang yang ada di tangan ini untuk Tuhan, bawa itu untuk persembahan. Setelah saudara datang ke gereja dan pulang, maka saudara bisa bayangkan, ibu ini kan memang tidak ada kendaraan ya, sama seperti kita ada mobil, ada motor. Ada yang jalan kaki ke gereja? Jangan-jangan keluarga Pak Hama jalan kaki karena dekat. Paling dekat Ibu Tina ya, Bu Asnat ya, hanya turun. Saudara coba bayangkan, semua yang ada padanya dia sudah kasih. Dan kemudian ibu ini pulang dengan jalan kaki. Sudah bayangkan siang hari, terik matahari, panas, adalah sesuatu yang, ya, inilah sebuah pengorbanan itu. Ya, memang 2.000 nak bisa lagi untuk naik Gojek, ya, nak lagi mungkin bisa naik angkot, ya, ataupun yang lainnya. Tapi saudara, dia akan pulang berjalan kaki dan keringat. Oh, tidak masalah pendeta, hari itu belum ada mobil dan yang lainnya, semua orang juga jalan kaki pulang. Jadi kalau sama-sama tidak ada masalah, ya, bisa hilang rasa tidak punya sesuatu. Ia pun pulang dengan cuaca yang panas, kepanasan, dan saudara-saudara bisa bayangkan, setibanya di rumah, maka saya yakin ibu ini tidak akan lagi membuka tutup sajinya, karena dia tahu memang tidak ada makanan di sana.
potensi yang terjadi adalah dia akan melewatkan kembali makan siangnya. Saudara bisa bayangkan di sini? Dan saudara bayangkan orang-orang kaya yang datang, masih bersyukur ya kita punya mobil datang gereja ya. Ada yang punya motor datang gereja. Jika dibandingkan dengan orang kaya hari itu, mereka bawa mobil. Mungkin bukan Avanza, bukan Kuda, bukan R3, bukan Pajero, tapi mereka menggunakan unta, mereka menggunakan kuda. Saat datang di parkiran, mereka parkir, datang ke gereja, bawa persembahan, ya. Tapi ibu janda ini kasihan, datang dengan tidak membawa apa-apa. Maksudnya tidak naik kendaraan apa-apa. Jadi dia datang dengan jalan kaki, dan dia juga telah memberikan semua yang ada di tangannya. Saudara bisa melihat bahwa ini adalah bentuk pengorbanan. Jadi kalau kita perhatikan perbedaan yang mencolok, kekurangan dibandingkan dengan kelimpahan, maka pena inspirasi menyebutkan bahwa pemberian mereka yang besar itu tidak merampas, mengambil kesenangan atau kemewahan mereka. Pemberian itu tidak menuntut pengorbanan. Saudara, karena mau kasih berapapun, tapi Alkitab katakan bahwa itu adalah apa? Kelebihan, ya, memberi dari kelimpahan. Jadi kata lain, untuk kebutuhan pokok mereka tidak lagi terkorek atau terganggu, tidak mempengaruhi akan hal ini. Tetapi janda miskin, saudara lihat bahwa dia memberi yang ada padanya. Dan tentunya saudara, itulah yang akan terjadi. Potensi untuk dia pulang rumah dengan mungkin tidak akan makan siang lagi, karena semua itu sudah diberikan. Baik, saya mengingat satu kisah memberi dari kekurangan. Seorang ibu yang bernama Marta. Betul demikian? Tidak ya? Ibu-ibu ini memiliki pengaruh yang luar biasa, tapi tidak disebutkan namanya. Perempuan janda miskin ada namanya, tapi tidak disebutkan namanya. Demikian juga ibu janda di Sarfat, tidak juga disebutkan namanya. Tetapi saudara, perhatikan bahwa yang ada di tangannya hari itu hanyalah apa? Tepung segenggam dan minyak sedikit di buli-buli. Dalam benak perempuan ini tinggal satu kali makan, dan sisanya terserah mau jadi apa, saya siap mati. Ingat ya konteks Alkitab. Kata lain, ini the last meal-nya. Jadi ketika dia hanya berpikir bahwa dia akan makan, dia dan juga anaknya, berarti ini sudah sangat. Saudara pernah buat ibu Neni, mama Neni, kalau ada tepung segenggam, kira-kira bisa buat apa ini saudara? Bu Karen? Pancake. Saudara bisa buat apa? Kue apa kira-kira hanya dalam segenggam? Pisang goreng. Pisangnya mana? Saudara, ayo ibu-ibu, kira-kira bisa buat kue apa? Hanya tepung segenggam dan minyak sedikit. Roti goreng ya? Ya, oke. Tapi saudara bisa bayangkan jadinya seperti apa? Oke, saudara bisa imajinasikan ini. Jadi
Ketika Alkitab katakan itu hanya segenggam tepung dan minyak sedikit, ya untuk mereka berdua saja tidak cukup, tidak kenyang, ya kan? Datang pendeta, maksudnya nabi. Kemudian dia katakan, berilah aku minum, berilah aku roti. Wah, kalau mungkin kita punya tensi tinggi, nggak lihat apa, ini tinggal segini, ya kita mungkin secara emosi kita lihat seperti itu. Tetapi saudara lihat, ketika perempuan ini diminta untuk minta minum oleh nabi, maka Alkitab itu sebutkan bahwa lalu pergilah perempuan ini. Berarti dia memiliki roh kedermawanan hati. Dan memang pena inspirasi menyebutkan bahwa waktu hari-hari kelimpahan, maka perempuan ini sering menjamu tamu-tamu yang datang ke Sarfat. Jadi memang sudah memiliki roh suka memberi, suka berbagi. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika perempuan ini pergi untuk mengambil minum, mana lebih mudah saudara, memberi minum atau memberi makan? Mana yang paling gampang? Kalau makan kan repot ya, harus goreng-goreng dulu, masak. Tapi saudara, ingat, ini adalah musim kemarau. Mana saudara mau lebih tahan? Tahan haus atau tahan lapar? Ini musim kemarau yang bisa saja airnya itu diirit-irit saudara. Saya tahu perempuan janda miskin ini, perempuan janda Sarfat ini dapat air dari mana, bagaimana dia menyediakan, menyimpan airnya. Tapi ketika dia mau pergi untuk mengambilnya, Alkitab katakan bahwa dia mau untuk di sini kita bisa lihat dia rela untuk memberi. Tapi ketika dia mau pergi, ada permintaan berikutnya dari sang nabi. Beri aku juga apa? Roti. Saudara, maka di situ kemudian dia katakan bahwa saya suka, saya nak tampilkan ya. Dia katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Saudara, kalimat ini selalu menggetarkan saya. Mengapa? Karena perempuan janda Sarfat bukanlah dari orang Israel. Ini adalah orang kafir. Dalam pertemuan yang singkat dengan sang nabi, dia dapat melihat sosok Allah dalam hidup seorang abdi Allah. Dan kemudian dalam pertemuan yang singkat kemudian dia katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Saudara, itu menunjukkan bahwa ini jauh sebelum sang nabi menjanjikan bahwa tepungmu itu kamu akan tetap dapat makan selama musim kemarau. Jauh sebelum dia katakan, dia telah mengakui tentang Allah yang hidup. Amin saudara. Dan saudara tahu, dia katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Saudara boleh buka itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Maka akhirnya dia katakan bahwa tepung yang ada tinggal segenggam dan minyak yang ada tinggal sedikit dibuli-buli. Tapi perintah daripada Nabi Elia adalah, buatkanlah terlebih dahulu bagiku, baru kemudian buatkanlah kepada engkau dan juga istri. Kepada anak. Saudara bisa membayangkan bahwa tadinya awalnya ini tinggal cukup untuk dia, nggak cukup juga saudara ya, untuk dirinya dan juga untuk anaknya. Tetapi ketika ada permintaan untuk harus dahulukan, kira-kira yang sedikit itu berbagi 3 kira-kira kayak gimana saudara ya? Tepung segini. Memang kita tahu roti orang Israel
seperti roti canai. Ada yang tahu? Ya, bukan roti bulat begini ya, tetapi dia bundar, pipih. Jadi saya pikir untuk tepung segenggam begini mungkin bisa membuat itu. Tapi saudara bisa bayangkan itu harus dibagi 3. Buat pertama untuk Nabi, baru sisanya untuk mereka. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat bahwa poin penting dari peristiwa ini, bahwa perempuan janda Sarfat telah memberi dari kekurangannya. Dan apa yang terjadi? Oh, luar biasa. Perempuan janda miskin tidak mempunyai banyak harta, seorang tanpa suami, dan mungkin menjanda sudah sekian lama, tidak ada lagi yang bertanggung jawab untuk biaya hidupnya, namun ia telah memberi dari kekurangannya. Baik. Kemudian yang kedua, memberi semua yang ada padanya. Kemarin kita sudah coba melihat bahwa kalau dia 2 peser, ya, berarti ada opsi. Dia bisa memilih untuk menahan 1 peser dan 1 untuk Tuhan. Betul? Tetapi ternyata dia memberi semuanya. Saya ingin membawa pemikiran saudara kepada satu kisah lagi di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Sekali lagi, tokoh-tokoh yang sangat dermawan ini tanpa nama. Kali ini bukan seorang ibu, tetapi dia adalah seorang anak kecil. Yesus memberi mujizat kepada berapa orang? Betul saudara, dicatat adalah 5.000 laki-laki saja. Kalau kita estimasikan, mungkin ditambah suami, juga ada anak-anak kecil, kira-kira bisa berapa? Oh, sama istri ya, maksudnya suami, istri, kemudian anak-anak, kira-kira bisa total berapa? Kita bulatkan aja, boleh berapa Pak Sebi? 10.000 boleh? 10.000 lah, biar mudah untuk dihitung, Opa ya. Oke. Sekarang, kira-kira makanan 1 kotak untuk 10.000 orang, maaf, 1 kotak kira-kira berapa? Atau kita beli nasi jinggo aja? 5.000. Boleh 5.000? Oke lah ya. Karena kalau sudah di pelabuhan-pelabuhan itu jadi 8.000 ya. Kita beli yang dekat-dekat sini sudah 5.000. Untuk kasih makan 10.000 orang dengan 5.000, apakah 5 juta yang harus dikeluarkan dari kas jemaat? Berapa, Ibu Bendahara? Ya? Jangan sungkan-sungkan saudara. Kira-kira berapa yang harus dikeluarkan? 5 juta atau coba saudara hitung 50 juta. Kalau itu harus dikeluarkan, saudara, kita harus panggil majelis, ya kan? Harus majelis dulu untuk mengeluarkan uang yang sedemikian banyaknya. Itu pun akan disetujui kalau di jemaat punya kas sebanyak itu. Kalau tidak ada, ya kan, saudara? Saudara bisa lihat di sini luar biasa bahwa anak kecil yang polos, dia rela memberi semua yang ada padanya. Saudara pernah meminta sesuatu kepada anak kecil? Coba minta ke Kasih, minta ke Joshua, minta ke Elizabeth. Mamanya kasih jajan, sangoni ya, untuk makan. Ada roti, ada ya apalah di mailboxnya. Coba saudara datang dan kemudian minta satu saja. Kira-kira kecenderungan anak-anak seperti apa, saudara? Enggak, ini
Ini untuk saya, mama saya buat untuk saya. Nanti saya makan apa? Anak-anak kecenderungannya demikian. Tetapi puji Tuhan, ada seorang yang bernama Andreas, murid dari Yesus, yang kemudian berhasil membujuk anak kecil ini untuk dia rela memberi apa yang dia bawa hari itu. Apa yang dia bawa? 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Kalau dia masih memikirkan dirinya sendiri, saya pikir dia punya opsi. Oke lah Pak Pendeta, saya kasih semua, tapi saya akan ambil 1 ikan dan 1 roti ya, untuk saya. Itu sudah cukup baik, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Dia memberi semua yang ada di tangannya. Ingat, ini seorang anak kecil yang kecenderungannya akan egois, boleh sebutkan egois untuk, saya kalau minta sesuatu kemudian anak ini suka, saudara, minta dong, jangan, nggak mau saudara. Ketika kita meminta dan ketika anak ini memberikan, ini adalah hal yang luar biasa. Jadi saudaraku, di sini kita melihat bahwa dia telah memberi semua yang ada padanya dan Tuhan memberkati dari apa yang telah diberi. Sama dengan perempuan janda Sarfat telah diberkati oleh Tuhan. Kemudian memberi dari seluruh nafkahnya. Pernah saudara berkorban kemudian memberi semua yang ada pada saudara? Saudara pernah punya pengalaman? Kami ketika ditempatkan di jemaat Blitar Barat dan Blitar Timur, kami baru menikah, belum punya anak-anak, dan tiba-tiba hari Jumat datang seorang ke rumah kami. Rumah kami gampang ditemui karena itu adalah lokasi dari gereja. Jadi pastorinya gandeng dengan gereja. Jadi kalau mau cari gereja, ya pasti cari kami gampang, cari gereja saja. Jadi ketika orang ini datang di pagi hari, dia bercerita, dia berkeluh kesah, dia katakan bahwa dia mau pulang ke Palembang. Wow, saya sudah pikir-pikir habis berapa ke Palembang, dan dia tidak punya uang. Saudara, uang di tangan kami tinggal kurang dari 50.000. Memang hari itu 50.000, tetapi pagi hari kita sudah isi bensin full. Isi bensin full hari itu masih belum seperti sekarang ya, bisa belasan ribu. Itu mungkin hanya 5.000 isi sudah full tangki. Jadi kita memiliki uang yang sisa itu. Ketika dia datang dan bermohon, saya langsung ajak istri saya ke kamar dan kemudian kita rundingkan. Bagaimana? Kita kasih semua ini. Semua ini pun tidak cukup saudara untuk ongkosnya sebetulnya. Dan untuk gajian atau bayaran itu masih 2 minggu lagi. Kami tidak punya cadangan, tidak punya ATM, ada ATM tapi tidak punya tabungan saudara. Tidak ada, kosong sama sekali. Jadi kami sepakat untuk memberi semua yang ada. Saudara, ada kisah di balik kisah ini. Ternyata ini adalah sebuah modus. Ya, belakangan kami ketahui. Jadi ini saya mau ceritakan. Jadi hari itu habis, tapi untung masih ada beras di rumah. Hari Sabat datang. Hari Sabat masih enak ya, karena hari Sabat siang ada potluck saudara. Terkadang saudara tidak tahu bagaimana mungkin kami bergumul untuk itu.
Dan akhirnya setelah potak pulang, sudah malam, ya. Kemudian esok harinya, saudara, perut berkeroncongan, lapar. Dan apa yang harus kami lakukan? Kami hanya tahu bahwa dengan membuat satu pengorbanan, menolong orang lain, akan berterima menjadi satu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pasti tidak akan tinggal diam dengan kami. Jadi kita bingung untuk buat apa, dan ada ide, ayolah kita jalan-jalan ke Kediri, menghibur diri ini saudara ya. Tapi kalau pergi balik bisa jadi untuk bensinnya akan makin berkurang di motor. Tetapi itu yang kami lakukan. Dan saudara, apa yang terjadi? Kami putuskan kita pergi. Tapi sebelum pergi kami mampir ke ketua jemaat yang ada di Jemaat Blitar Timur, almarhum Ibu Suherman. Dan akhirnya kami datang melawat sana. Saya nggak tahu ibu ini seperti orang galau. Mengapa saudara? Ketika kami pamit, ibu ini, pendeta, tunggu sebentar. Ada apa dengan ibu ini dalam hati kami? Dan kemudian, ibu, sudahlah, kami ini mau pergi ke Kediri. Enggak, sebentar. Dia mengingat bahwa di awal tahun dia membeli satu buku Penunggu Pagi. Ternyata buku itu belum dia bayarkan. Jadi saya sudah nombok sebetulnya sudah, dan kami tidak pernah pikirkan lagi untuk dia harus membayar itu. Harganya lumayan, 35.000. Sekarang kan sudah mahal ya. 35.000. Jadi dia punya uang, tapi bagaimana dia mau nukarkan untuk uang yang pas dan dia berikan kepada kami. Jadi dia seperti orang bingung, dan kemudian dia, Pak Pendeta, tunggu. Bu, sudah disimpan aja. Kan sabat depan Pak giliran kami untuk melayani di Jemaat Blitar Timur. Jika sejatinya kami sudah tidak lagi berharap, itu saya sudah kasih kepada ibu. Tapi terserah ibu, kalau ibu mau memang tetap memberi, ya hari sabat depan bisa. Dan saudara, singkat cerita, memang tidak ada uang tukarnya. Nah, ibu ini juga memang adalah keluarga yang tidak berada. Jadi saya pikir sudah. Dan akhirnya kami ke Blitar. Oh, sebelum kita berangkat, kita coba cari bongkar-bongkar, dan kemudian kita temukan koin-koin sisa. Saudara, lihatnya separahnya demikian. Koin-koin sisa kami kumpulkan dan kemudian kami bawa dalam perjalanan. Kali-kali butuh sesuatu. Saya tidak tahu berapa yang terkumpul untuk jumlah yang ada. Tetapi saudara, tiba di Kediri, saya bertemu dengan bapak yang datang hari Jumat itu. Hari Jumat kemarin. Loh, bapak masih di sini. Tapi saya berpikir positif karena memang uang yang kami berikan, semua yang ada pada kami, itu memang tidak cukup untuk biaya perginya. Jadi bisa saja dia mampir di Kediri dan kemudian memohon bantuan juga anggota-anggota jemaat lainnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya singkatkan. Kami tetap terpelihara di dalam 2 minggu tanpa uang. Saudara bisa melihat bahwa kebaikan yang kita berikan tanpa pamrih itu akan tetap Tuhan akan perhitungkan dan kemudian membuat hidup kita. Baik, di sini disebutkan bahwa memberi seluruh nafkahnya. Dalam beberapa terjemahan, saya pikir saya sudah singgung kemarin, bahwa padahal ia memerlukan uang itu untuk membeli makanan. Jadi saya selalu mengasosiasikan dengan makan pagi, makan siang, ya, itu karena terjemahan ini. Kemudian, justru yang ia perlukan untuk hidup. Dan kemudian, seluruh biaya hidupnya. Jadi, kata lain, memberi seluruh dari nafkahnya,
dia telah memberi seluruh untuk biaya hidupnya. Yang mana biaya hidup ini justru tidak cukup membiayai hidupnya, tetapi itulah yang dia telah berikan kepada Tuhan. Saya coba memberikan gambaran kepada saudara untuk 3 ilustrasi ini. Saya tidak berani menggunakan nama anak-anak saudara, saya pakai nama anak-anak kami, ya. Joshua biasanya mendapatkan uang jajan sebesar 200.000 sebulan. Oh, besar ya. Ini hanya contoh. Sayangnya, di minggu kedua, ia tinggal memiliki 80.000 rupiah. Di saat bersamaan, dia memerlukan sepatu pengganti karena sepatu lamanya sudah jebol. Dan ia sudah menaksir sepatu barunya itu seharga 100.000. Kira-kira cukup atau kurang? Kurang ya, karena uangnya tinggal 80.000. Seharusnya butuh 100.000. Sedangkan Jonathan, kawannya, datang meminta pertolongan untuk membantu kekurangan pribadinya sebesar 50.000. Posisi Joshua lagi kekurangan karena ia membutuhkan 20.000 lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi ia memutuskan dan rela memberi apa yang Jonathan minta daripadanya. Dengan kondisi ini, maka Joshua telah memberi dari kekurangannya. Kemudian memberi dari semua yang ada. Dalam pemeran cerita yang sama, namun dengan kasus yang berbeda, Joshua didatangi Jacqueline, kawan barunya, untuk memohon bantuan untuk keperluan pribadinya sebesar 80.000 rupiah. Sudah tahu, ingat berapa tadi sisa yang dimiliki Joshua? 80 juga. Joshua tanpa pikir panjang mengabaikan sepatu yang diperlukannya dan menyerahkan apa yang diminta kawan barunya. Maka dengan demikian Joshua telah memberi semua yang ada padanya, 80.000 rupiah. Memberi seluruh nafkah. Seperti ini, saudara. Masih dengan pemeran cerita yang sama, kasus yang berbeda. Sehari sebelum Joshua menerima uang jajan, uang bulanan, ya, seorang kawan lama namanya Jonelyn. Jadi Kimiko ini Jonelyn, ya, datang meminta bantuannya. Yang dibutuhkan adalah sebesar 200.000. Bayangkan, sepatu pengganti saja belum sempat terbelikan karena dana masih kurang saat itu. Sayangnya dana sisa pun untuk membeli sepatu sudah terpakai. Karena sudah diberikan tadi ke siapa? Jacqueline, ya. Ini hanya ilustrasi. Untuk membeli sepatunya sudah terpakai. Jadi tidak ada lagi yang tersisa. Tetapi keesokan harinya kawan lama datang kembali. Namanya Jonelyn, dan Joshua memberikan seluruh uang jajannya kepada kawannya. Dia telah memberi seluruh dari nafkah bulanan hidupnya. Bukan nafkah bulanan, ya, nafkah atau uang jajan bulanan dirinya. Jika seandainya satu waktu gereja berkekurangan dan memerlukan untuk dukungan saudara, berapa dari saudara yang mau berkorban? Ada dari saudara yang tergerak hati untuk berkorban. Saya pikir ini panggilan untuk kita masing-masing. Jadi dengan saya sudah ceritakan bahwa peti persembahan itu ada banyak. Ada untuk free will offerings, ya, tetapi ada juga untuk beli kayu bakar, untuk parfum, kemenyan, ya, dan juga untuk beli lembu ataupun domba lainnya. Gereja juga sama.
bahwa sekarang memerlukan, mungkin kita tidak lagi bakar kayu api di sini dan kemudian mempersembahkan korban bakaran, tetapi gereja memerlukan untuk biaya operasional pelayanan di gereja, termasuk untuk listrik, ya, untuk air minum. Berapa galon? Bergalon-galon, saudara. 20 galon dalam sebulan. Kita mungkin pergi retreat, mungkin ada yang juga mau menyumbang, ya. Puji Tuhan. Jadi untuk pelayanan di dalam gereja, maka itu akan terambil dari setiap persembahan yang kita berikan. Fondasi penata layan ditemukan pada roh pengorbanan. Terlalu sering orang menyatakan bahwa mereka belum bisa mengembalikan persepuluhan dan memberi secara reguler persembahan kepada Tuhan, menunjukkan betapa mereka kurang dalam pengorbanan, karena roh cinta diri tampaknya menghalangi manusia untuk memberikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya. Pena Inspirasi menyebutkan, saudara, jam di dinding lagi 5 jam 12. Izinkan saya tambah 1 poin dalam waktu yang pendek. Jadi, apakah yang membuat perempuan janda miskin ini memberi semua yang ada padanya? Baik, ini adalah mengenai percaya, ya. Nah, saya langsung aja. Jadi, saudara akan dapati bahwa untuk menjadikan persembahannya, perempuan janda itu kehilangan keperluan hidup. Dengan saudara berkorban, maka tidak ada lagi apa? Tersisa kepada saudara. Betul? Karena memberi semua. Dengan demikian, maka akibat dari saudara memberi semua, ada sesuatu yang menjadi dasar mengapa saudara mau melakukan itu, dan saudara memiliki, orang bilang, pede, percaya diri untuk apa yang akan terjadi ke depan. Dan itu adalah karena saudara percaya kepada Allah untuk mencukupkan keperluan untuk keesokan harinya. Perempuan janda miskin ini telah memberi dengan berkorban, dan itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Saya tidak tahu berapa dari saudara yang berkorban dan kemudian menyenangkan diri saudara. Tetapi ini yang terjadi. Itu adalah karena dia mengasihi Tuhan. Dia rela memberi dengan tulus. Dia rela untuk berkomitmen. Dia juga mau memberi dengan berkorban. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia menaruh harapan percaya kepada Tuhan. Dengan dia berkorban, walaupun tidak ada lagi, dia tahu bahwa Allah akan memenuhi semua keperluannya. Dan saudara lihat, janda miskin itu memberi penghidupannya untuk melakukan perkara kecil yang dilakukannya. Ia mengabaikan makanan yang hendak dimakannya sendiri. Jadi saudara, saya ulang-ulang, untuk makanan ini sebetulnya Pena Inspirasi yang menyebutkan, agar dapat memberikan duit 2 keping itu untuk pekerjaan Tuhan yang dikasihinya. Dan ia melakukannya dalam iman, dengan percaya, sambil percaya bahwa Bapa yang di surga tidak akan melupakan keperluannya yang besar itu. Amin, saudara. Jadi perempuan janda ini rela berkorban karena dia percaya bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Saudara, ini ayat-ayat yang berbicara tentang memberi dan hubungan dengan percaya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Ini ayat bersahutan kita. Kemudian, dalam terjemahan lain, yakinlah kepada Allah. Atau di dalam King James Version menyebutkan, put your trust in the Lord.
Jadi saudara lihat bahwa percaya, yakin, beriman, trust, ya, itu adalah merupakan harus menjadi bagian saat mana kita memberi kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 4 menyebutkan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kita agak ribut kemarin ya, ribut berdiskusi tentang sahabat yang beberapa sahabat yang lalu tentang kitab Ibrani. Habel mempersembahkan persembahan itu oleh karena apa? Iman. Dan itulah yang menolong. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksiannya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Kita tiba kepada satu kesimpulan, bahwa tahukah saudara, saat mana Yesus datang ke dunia ini, oleh karena kasih Allah berkorban. Ayat itu menyebutkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Karena kasih mengaruniakan. Karena kasih memberi. Saudara boleh memberi tanpa kasih. Mungkin bisa. Ya. Tetapi yang Tuhan mau, setiap orang yang mengasihi pasti akan memberi. Demikian juga Allah. Kemudian selanjutnya, ketika Anda memberi dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dan percaya penuh kepada Allah pemelihara, maka rasa percaya itu akan menghasilkan damai sejahtera serta keteguhan yang kokoh bahwa Anda tetap menjadi pusat perhatian dan anugerahnya. Anda akan bersuka cita dalam menikmati kebergantungan kepada Tuhan dan di setiap hari semakin indah berjalan bersamanya. Tuhan mengajarkan kita pada Sabat hari ini untuk marilah kita memberi persembahan dengan berkorban. Karena dengan demikian kita sedang meniru akan karakter Allah di dalam memberi bahkan sampai berkorban. Di dalam berkorban tentunya kita berharap bahwa kita harus percaya bahwa Allah akan memenuhi di dalam semua kebutuhan hidup kita. Kiranya melalui seri mengenai mengalami sukacita akan boleh menolong kita jemaat Tuhan untuk semakin lebih mengasihi Tuhan. Mari kita memberi dengan tulus ikhlas. Mari kita siapkan persembahan itu didasarkan pada komitmen kita kepada Tuhan, dan biarlah tindakan berkorban adalah bagian dari semuanya akan boleh dipraktekkan oleh masing-masing kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita melalui pelajaran demi pelajaran yang telah kita dapatkan melalui perempuan janda miskin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.